pagi yang indah ini. Pertama-tama sebelum mulai saya ucapkan shalom. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita hari yang spesial karena kita merayakan hari daripada ulang tahun gereja kita yang GBI Alpha Omega yang sudah berusia puji Tuhan 11 tahun dari tahun 2013 sampai sekarang tahun 2024. Masih ada itu semua karena kemurahan Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan bagi kehidupan kita semua, bagi kehidupan gereja ini, kita semua yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum memulai kita berdoa, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami, secara khusus buat gereja GBI Alpha Omega di tempat ini. Tuhan, kami pagi ini datang kepadamu Bapa, mau memuji, mau menyembah, mau menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Karena Engkau yang sudah lebih dulu memberikan kebaikan dalam kehidupan kami Tuhan, bahkan memberikan nyawa-Mu bagi kami. Kami bersyukur di hadapan Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Kami serahkan dalam satu nama itu, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap memulai ibadah kami pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Semua karena anugerah kebaikan-Mu dalam sepanjang kehidupan kami Bapa. Sungguh teramat baik Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kita akan puji ini sama-sama dari awal. Sebab Tuhan baik dari semula. Dari semula Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Yang semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang telah Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Lebih lagi katakan semua baik, semua baik, semua baik. Segala
mengucap syukur karena semua baik yang Kau berikan dalam hidup kami, Tuhan. Kami mau bersyukur buat semua yang Kau berbuat dalam hidup kami. Semua baik, Tuhan. Baik suka, duka, senang, susah, semua baik dalam kehidupan kami untuk menjalankan kehidupan kami berarti bersama dengan Kau. Semua baik, semua baik, semua baik. Segala yang Kau berbuat di dalam hidup, semua baik, Tuhan. Semua baik, sungguh baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Oh Yesus Tuhan, mari kita sembah Dia, puji nama-Nya. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa, sebab Kau sungguh baik dalam hidup kami. Kami mau datang kepada-Mu Tuhan. Haleluya. Naikkan ucapan syukur-Mu kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami datang kepada-Mu Bapa, bersyukur buat kebaikan-Mu. Kau duduk tadi kekuatan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Kau sungguh berkuasa, Kau sungguh ajaib Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya. Semua baik, semua baik. Segala yang Kau berbuat di dalam hidupku, semua baik, semua baik. Sungguh terawat, Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, Kau jadikan, katakan Kau jadikan, Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau bersorak-sorai, kami mau lompat, kami mau berkirang, kami mau bersuka. Sebab Tuhan baik dalam kehidupan kami. Yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacitanya pada hari ini? Amin. Kalau ada sukacitanya, saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bersyukur buat kebaikan Tuhan. Secara khusus hari ini, hari HUT GPI Alpha Omega, kita mau naikkan syukur kita yang lebih kepada Tuhan. Amin.
kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa, sebab Kau sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam hidup kami. Katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sekali katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama katakan sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, sorakkan, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Kita ulang puji diri, katakan segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak Tuhan, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Sama-sama angkat tanganmu, katakan sorak, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Katakan saja, katakan sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, oh oh. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, semuanya sama-sama katakan sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya Tuhan. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Oke, kita bersyukur kepada Tuhan. Masih semangat? Masih siap untuk memuji Tuhan? Masih semangat? Kita angkat lagi ganti puji kita. Sebab Tuhan baik, kita bersyukur kepada Dia. Sama-sama katakan. Na 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 na. Haleluya, haleluya. Memuji-Mu Tuhan, kasih-Mu tak berkesudahan, yang bernafas memuji sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra.
Haleluya, haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan, yang pernah membuktikan ajaib di atas dunia dalam satu tanganku angkat tangan mensyukuri rahmat-Nya Kau di hatiku melompatkanku baru setiap hari sama-sama katakan bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setia. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya, kasih setianya. Na 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 puji nama Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan yang meriah untuk kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan baik dalam kehidupan kita. Untuk kita bersyukur, kita mau katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Lebih dalam katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Yesusku, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik Yesusku, kasih setiamu tak pernah. Lebih dalam lagi katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Angkat tanganmu, katakan Tuhan Engkau baik, baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kita bersyukur. Saya ucapkan terima kasih untuk silakan dulu. Terima kasih Tuhan. Kita bersyukur, bahkan bisa dikatakan kita harus sangat-sangat bersyukur karena Tuhan sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu baik, bukan? Ada yang mengalaminya? Dalam sepanjang kehidupan ini pasti ada dalam perjalanan hidup kita, tahun demi tahun, waktu demi waktu, ada suka, ada duka, ada susah, ada senang. Semua Tuhan berikan bagi kebaikan agar hidup kita lebih berarti. Sebab itu ketika Tuhan sudah baik, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh katakan kepada Tuhan, Tuhan, dengan apa aku mau balas kebaikan-Mu Tuhan? Dengan apa aku mau balas semua kebaikan-Mu yang begitu besar itu Tuhan? Terima kasih Bapak. Renungkan itu. Apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan yang begitu baik? Sedangkan kita yang masih berdosa ini sebenarnya saja tidak layak. Tapi dengan kerendahan hati
Pagi ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita memberikan hidup ini, sisa waktu yang masih Tuhan berikan, untuk kita balas kebaikan Tuhan. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya undang setiap jemaat untuk kita kembali bangkit berdiri. Kita akan nyanyi dari awal. Kaulah hanya setia, Bapa yang mulia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapan hidupku dalam-Mu Tuhan. Hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Oh, dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu? Oh Tuhan, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu, Yesus Tuhan. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Sekali katakan, dengan apakah ku balas. Dengan apa kami yang mau balas Tuhan? Kebaikan-Mu begitu besar, kasih setia-Mu begitu besar. Sebab Tuhan, hati mau menyembah Engkau Tuhan. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah dengan pedagangnya segala kebaikan-Mu. Segenap hati kami, segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apakah-Mu balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Katakan, dengan apakah ku balas. Kami menyadari Tuhan,
Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Ini hati kami Tuhan, segenap hati kami menyembah Yesus. Ku bersyukur padamu, katakan dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau bersyukur, kami mau memuji Engkau, kami meninggikan nama-Mu, sebab Engkau baik bagi kami. Engkau Bapa yang setia, Engkau Bapa yang kekal, yang mengasihi setiap kami, yang mencurahkan anugerah-Mu, buat kami semakin mengalami segala kebaikan yang terus Kau lakukan di sepanjang hidup kami. Bagi kami, terima syukur kepada Tuhan. Dalam perjalanan hidup kami tahu Tuhan, kami tidak mampu, seringkali kami lemah, seringkali kami gagal Tuhan. Tapi tangan-Mu yang kuat senantiasa meneguhkan hati kami. Tangan-Mu yang kuat senantiasa menopang diri kami, sehingga kami mampu menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Karena Engkau setia, Engkau baik, Engkau mengasihi setiap kami umat-Mu Tuhan. Pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan setiap kami, dan kami mau beribadah kepada Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Kami mau mendengar akan firman Tuhan, sebab firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan-jalan kami. Tuhan, isi penuh bejana kami Tuhan dengan firman Tuhan, sehingga kami akan senantiasa kuat, kami akan senantiasa boleh berjalan karena kekuatan yang daripada Tuhan yang memampukan setiap kami. Terima kasih Bapa. Mari roh hikmat dan wahyu menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kebenaran yang kami dengar sungguh-sungguh termeterai dalam hidup kami, mengubah hidup kami, memperbaharui hidup kami Tuhan, supaya kami semakin mengenal pribadi Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami, kami tolak segala pekerjaan kegelapan dalam bentuk apapun yang coba mencuri kebenaran firman Tuhan. Pada pagi hari ini kami sepakat dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hati kami dipenuhi dengan kesungguhan, kelaparan, dan kehausan akan firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, sebab kami hamba-hamba-Mu siap mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita semua yang siap mendengarkan firman bersama
Sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Puji Tuhan, baik ya, luar biasa. Hari ini Tuhan memberikan kita kekuatan yang baru. Amin. Karena Tuhan senantiasa memberikan kita semangat yang baru, kekuatan yang baru, sehingga kita boleh menjalani hari demi hari dengan anugerah kekuatan Tuhan. Oke, pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema iman dan keberanian Daniel. Bapak Ibu Saudara, sepanjang tahun ini tema kita adalah beriman kepada Kristus. Sehingga firman-firman yang disampaikan dari minggu ke minggu berbicara tentang iman. Dan hari ini kita akan belajar kebenaran tentang iman dari seorang tokoh dalam Alkitab yang bernama Daniel. Ya, Daniel selain dia adalah seorang hamba Tuhan, tokoh dalam Alkitab, dia juga bisa disebut sebagai nabinya Tuhan. Oke, Bapak, pagi hari ini kita akan membaca firman Tuhan di dalam Daniel pasal yang kedua. Daniel pasal yang kedua ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23. Daniel 2 ayat 19 sampai 23. Kita akan membaca firman Tuhan. Saya akan baca ayat 19, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang selanjutnya, dan kita akan bergantian sampai dengan ayat yang ke-23. Oke, siap semua? Amin. Ya, ayat 19. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Ayat 21, dia mengubah saat dan waktu. Dia memecat raja dan mengangkat raja. Dia memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang yang berpengertian. Dia yang meningkatkan hal-hal yang tidak terduga dan yang tersembunyi. Dia tahu apa yang ada di dalam gelap dan terang ada padanya. Ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan kepadaku sekarang apa yang kami mohon kepadamu. Engkau telah memberitahukan kepada kami hal yang dipersoalkan raja. Oke ya. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu masalah yang kita hadapi adalah ketakutan. Slide-nya bisa. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, punya yang disebut dengan rasa takut, ya, terhadap sesuatu hal. Ketakutan kita berbeda-beda. Kenapa kita punya rasa takut? Karena kita semua punya kelemahan, sehingga kita punya rasa takut. Jadi rasa takut itu sebenarnya hal yang wajar. Tetapi Bapak Ibu Saudara, jika ketakutan itu membuat kita memiliki rasa yang membuat kita jadi paranoid, ya, ketakutannya lebih besar daripada kita bisa menghadapi akan ketakutan itu, maka itu adalah sesuatu hal yang tidak boleh dimiliki oleh anak-anak Tuhan. Amin. Karena kalau ketakutan yang besar atau paranoid itu dapat melumpuhkan kehidupan kita, bisa menyebabkan sakit penyakit, bisa menyebabkan stres, ya, jiwa kita juga bisa terganggu, dan banyak hal yang merugikan dalam hidup kita. Jadi rasa takut itu wajar, asal kita mampu menaklukkan. Amin. Asal kita dapat mengelola rasa takut itu, sehingga kita dapat mengatasinya, menaklukkan. Dan jangan sampai rasa takut itu berubah menjadi roh ketakutan.
Memang tidak semua rasa takut itu berasal dari roh jahat. Tapi ketakutan yang berlebihan dalam hidup kita dapat menyebabkan itu menjadi sesuatu yang akan, saya katakan tadi, melumpuhkan kehidupan iman kita. Oleh sebab itu Bapak Saudara, kita harus dapat mengatasi rasa takut itu. Kita harus tahu bagaimana kita dapat menaklukkan rasa takut itu. Karena kalau kita seperti tadi memiliki rasa takut yang berlebihan, kita sedang terpenjara dalam hidup kita. Oleh sebab itu kita memerlukan yang disebut iman dan keberanian dari Tuhan. Mengatasi rasa takut adalah dengan iman dan keberanian yang daripada Tuhan. Dua hal ini adalah dua hal yang penting. Saya kasih contoh Bapak Saudara. Petrus suatu kali dia bersama dengan murid-murid yang lain, murid-murid Yesus, di dalam satu perahu pada malam hari. Kemudian tiba-tiba mereka melihat di dalam danau itu ada sebuah sosok. Sosoknya itu sedang berjalan mengarah kepada perahu mereka. Dan makin mendekati, maka murid-muridnya semua ketakutan. Mereka katakan, itu hantu. Terus waktu Petrus lihat, ini kayaknya bukan hantu, ini sepertinya Tuhan, ini sepertinya Yesus. Makin mendekat, akhirnya Petrus berkata begini, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu. Terus apa yang Yesus katakan? Datanglah. Dan waktu Petrus melangkah, tentunya butuh sebuah keberanian, betul kan? Karena Yesus berkata, datanglah. Tapi yang merespon untuk datang kepada Yesus di tengah-tengah danau itu adalah Petrus. Dia punya keberanian. Dan dia melangkah. Waktu dia melangkah, dia mengalami mujizat, yaitu berjalan di atas air. Ketakutan bisa membuat kita menilai sesuatu hal yang baik menjadi sesuatu hal yang buruk. Tapi Petrus merespon dengan iman dan keberanian. Tentunya itu berasal dari Tuhan. Tapi ada satu situasi di mana Petrus ini jiwanya ini jiwa seorang pemberani, seorang pemimpin. Jadi dia tidak pernah mengenal rasa takut. Satu kali waktu Yesus mau ditangkap, ya, dia ketemu dengan perwira-perwira Romawi yang mau menangkap Yesus. Dia ambil pedangnya, dia putuskan telinga dari seorang perwira, ya, perwira Romawi yang bernama Malkus, sehingga telinganya copot. Yesus taruh lagi telinganya, dan Yesus berkata kepada Petrus, sarungkanlah pedang. Dia kembalikan pedangnya. Jadi Petrus gak pernah kenal rasa takut. Tapi waktu dia mulai melangkah dengan keberaniannya sebagai seorang laki-laki, sebagai seorang yang punya sifat karakter pemberani, apa yang terjadi, Bapak Saudara? Suatu kali Yesus berkata begini kepada Petrus. Sebelumnya Petrus berkata begini, Tuhan, sekalipun semua orang, bahkan murid-muridmu meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ya. Padahal Yesus berkata, kamu semua akan tergoncang imannya. Tapi Petrus bilang, yang lain ninggalin, saya enggak akan. Saya akan ikut engkau. Tapi Yesus berkata begini kepada Petrus, Petrus, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi Petrus bilang, enggak mungkin. Saya tetap akan mengikut engkau apapun harganya. Bahasa sehari-harinya begitu. Tapi suatu kali waktu Yesus ditangkap, dia melihat peristiwa penangkapan itu. Ada seorang perempuan ya, bukan perwira tentara yang tentunya menakutkan. Seorang ibu-ibu berkata kepadanya, bukankah engkau salah seorang daripada murid dari orang itu? Apa kata Petrus? Aku tidak mengenal orang itu. Sampai 3 kali dia menyangkal mengenal Yesus
dan menyangkal bahwa dia adalah muridnya. Dan waktu dia menyangkal 3 kali, berkokoklah ayam. Di situ dia sadar bahwa dia sudah menyangkal Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudara, keberanian yang didasari oleh kekuatan kita sendiri yang menyatakan bahwa saya pasti bisa, saya pasti berhasil, saya akan melangkah dengan keberanian. Tapi kalau itu tidak didasari oleh iman dan keberanian yang daripada Tuhan, maka kita juga akan gagal. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang kita harus miliki di dalam kehidupan kita, kalau kita mau menjadi orang yang mampu mengatasi rasa takut, kita harus punya iman dan keberanian. Amin. Nah, kita akan belajar hari ini dari Daniel yang memiliki iman dan keberanian yang didapat melalui proses yang panjang dalam hidupnya. Karena proses itu dimulai dari cara pandang. Seseorang harus punya cara pandang dulu yang benar. Setelah dia punya cara pandang, dia punya pola pikir. Jadi mulai dari cara pandang, kemudian masuk kepada pola pikir, sudah punya pola dalam berpikir yang benar. Kemudian dia akan mengambil keputusan-keputusan yang tepat berdasarkan pilihan-pilihan yang benar. Setelah dia memiliki keputusan-keputusan, maka keputusan-keputusan itu akan membentuk kebiasaan atau karakter dalam hidupnya. Jadi mulainya dari cara pandang dulu. Kalau dari awalnya kita punya cara pandang yang salah, maka pola berpikir kita udah salah. Kalau pola berpikir sudah salah, maka keputusan-keputusan yang kita ambil juga akan serba salah. Sampai kepada kebiasaan-kebiasaan yang salah dan karakter-karakter yang buruk. Oleh karena kita tidak belajar dalam memiliki cara pandang yang benar. Jadi dalam hari ini, dalam kita mempelajari apa yang dialami atau dilakukan oleh Daniel dalam mengatasi rasa takut, kita akan lihat dalam ayat firman yang kita sudah baca tadi. Maka kita akan belajar supaya kita pada akhirnya memiliki kebiasaan yang benar atau yang baik dalam mengatasi ketakutan, sama seperti Daniel. Oke, nah yang pertama Bapak Ibu Saudara, yang pertama kebiasaan daripada Daniel adalah dia memuji Allah. Dalam ayat yang kita baca ini, yang kita baca tadi, Daniel memuji Allah semesta langit, atau Allah di atas segala Allah, atau Tuhan di atas segala Tuhan. Di dalam Daniel 2 ayat 19 sampai dengan ayat yang ke-23 saya akan baca. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Kemudian ayat 23 dikatakan begini, ya Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau. Bapak Ibu Saudara, kebiasaan daripada Daniel adalah dia pada waktu menghadapi setiap masalah, bahkan masalah yang dialaminya adalah masalah yang cukup besar, kebiasaan yang dilakukan oleh Daniel adalah memuji Allah, memuji Tuhan. Saya mau bawa begini dulu Bapak Ibu Saudara, melihat situasi daripada sampai peristiwa yang kita baca ini di dalam Daniel pasal 2. Ceritanya begini. Suatu kali raja yang berkuasa di Israel pada waktu itu adalah Raja Nebukadnezar. Dia dari kerajaan Babel, ya. Dan pada waktu itu Daniel termasuk orang-orang buangan yang masuk dalam kerajaan Samuel, diangkat karena dia punya kebijaksanaan. Setelah diuji dia memiliki kecerdasan 10 kali lipat lebih cerdas daripada orang-orang yang ada di Kasdim atau orang-orang bijaksana di sana. Dan waktu dia mereka diangkat, suatu kali ya, Raja Nebukadnezar bermimpi. Dan mimpinya itu membuat dia gelisah dan takut. Dan waktu dia bermimpi,
Dia kumpulkan semua orang-orang pintar di dalam kerajaan, yaitu ahli-ahli nujum, ahli-ahli sihir, semua dikumpulin dari kerajaannya yang dia miliki. Ini orang-orang yang supranatural, Bapak Saudara ya. Jadi kalau zaman sekarang ini disebut sebagai orang pintar atau sebagai ahli-ahli, ya ahli-ahli sihir lah, ahli-ahli nujum. Waktu dikumpulkan, ini kan raja ya, raja kan berhak memutuskan apapun. Dia bilang gini, tolong semua orang-orang pelihat di sini, orang-orang ahli nujum, ahli-ahli sihir, coba ceritakan mimpi saya dan maknanya sekaligus. Wah, ahli-ahli nujum ini tanya satu dengan yang lain, bagaimana bisa kita menceritakan mimpi daripada raja? Bukan saja menceritakannya, tapi suruh menafsirkannya. Terus kemudian mereka ngomong lagi kepada raja, raja, tolong ceritakan mimpi, nanti kami pasti akan memberikan arti dan makna. Tapi raja bilang gini, wah kalau begitu saya juga bisa menafsirkan mimpi dengan cara saya. Nanti kalian mungkin sepakat untuk menafsirkan mimpi saya itu tentang hal-hal yang baik. Jadi saya tidak tahu, saya percaya aja dengan apa yang engkau tafsirkan. Kau bersama-sama sepakat menafsirkan hal tentang mimpi saya. Saya mau hal yang berbeda. Intinya Nebukadnezar berkata begitu. Saya mau kalau engkau adalah orang yang hebat, orang yang berilmu tinggi, saya pengen tahu. Ceritakan mimpi saya. Setelah itu artikan mimpi saya. Wah, mereka tambah bingung. Terus raja makin tegas karena raja melihat situasinya udah makin membingungkan. Dia bilang gini, kalau tidak ada yang dapat menceritakan mimpi saya dan menafsirkan mimpi saya, maka semua orang penyihir, ahli nujum, orang-orang pintar dalam kerajaan ini, orang-orang bijaksana akan saya penggal dan rumahnya akan saya runtuhkan. Wah, raja udah marah gitu. Ini katanya orang-orang pintar, orang-orang hebat. Masa nggak tahu? Waktu ada yang memberikan ilham mimpi ke saya, masa nggak ada satupun yang tahu? Mana yang disebut orang hebat? Dia berpikir begini. Akhirnya Daniel memberanikan diri. Dia menghadap salah satu asisten raja, Aryok. Dia bilang, tolong sampaikan kepada raja, kami akan bertanya kepada Tuhan, kami akan berdoa, dan setelah itu kami akan menghadap raja. Jadi dia minta Daniel kepada teman-temannya, yaitu siapa? Sadrak, Mesak, dan Abednego, untuk berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Supaya apa? Supaya perintah raja itu untuk membinasakan semua orang bijaksana tidak terjadi. Karena kenapa? Dampaknya bukan cuma buat ahli nujum dan ahli-ahli sihir di dalam kerajaan Babel ini, tapi juga dampaknya adalah terhadap Daniel dan teman-temannya yang juga akan dibunuh dan dihancurkan rumahnya. Jadi yang dilakukan oleh Daniel adalah dia berdoa. Dan dikatakan di dalam ayat yang 19, dikatakan bahwa rahasia daripada mimpi raja disikapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Tidak tahu apakah berupa mimpi juga atau Tuhan bicara pada waktu malam kepadanya, waktu dia berdoa. Dan pada waktu Daniel mendapatkan rahasia dan mimpi serta artinya yang daripada Tuhan, maka dia memuji Tuhan. Ini gak mudah. Waktu singkat cerita, waktu Daniel menghadap raja dan menceritakan mimpi raja secara detail dan mengartikan mimpi raja, raja bilang, tidak ada Allah yang lebih benar, yang lebih hebat, yang lebih tepat daripada Allahnya Daniel. Karena kenapa? Dia tahu kalau bukan Tuhan yang memberitahu, tidak ada kuasa manapun yang dapat memberitahukan hal ini. Amin. Jadi di sini yang dilakukan oleh Daniel setelah dia mendapatkan penyingkapan yang rahasia, yang tidak ada satu orang pun mendapatkannya, hanya diberikan kepada Daniel. Daniel memuji Tuhan.
Dan Bapak Ibu Saudara, dalam Daniel pasal 6 ayat 10 bisa ditampilkan. Kebiasaan daripada Daniel ini bukan pada waktu dia menghadapi masalah yang berat atau masalah yang sulit. Tetapi Daniel memiliki sebuah gaya hidup. Gaya hidupnya adalah di dalam Daniel 6 ayat yang ke-10. Sebab itu Raja Darius membuat suatu perintah dengan larangan itu. Terus ayat 11 boleh ditampilkan, berarti bukan ayat 10 ya. Ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Lihat, Daniel memiliki sebuah kebiasaan dalam hidupnya, yaitu berlutut, berdoa, memuji Allah selama sehari berapa kali? 3 kali sehari. Kayak minum obat ya. 3 kali sehari sama kayak makan. Dia melakukannya konsisten seperti yang biasa dilakukannya. Pada waktu itu perintah dari Raja Darius ya. Ada perintah mengenai harus menyembah kepada patung buatannya. Kalau enggak mati semua. Dimasukin ke gua singa. Ceritanya seperti itu ya. Tapi waktu mendengar perintah itu, Daniel enggak takut. Dia tetap melakukannya karena dia tahu dia menyembah Allah yang benar. Ya. Jadi gaya hidupnya adalah memuji Tuhan. Ya, dan setelah rahasia mimpi raja disikapkan Allah kepada Daniel, respon dari Daniel adalah memuji Tuhan karena dia tahu pujian itu adalah respon kita terhadap apa yang telah dilakukan Allah. Ada banyak hal yang dilakukan Allah dalam hidup kita. Apa yang dilakukan oleh Allah dalam hidup kita? Pertolongannya, kemudian apalagi pimpinannya, tuntunannya, berkatnya, perlindungan, dan pemeliharaannya yang begitu besar yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya. Oleh sebab itu juga kita, sebagaimana Daniel, pada waktu kita memuji Tuhan, kita juga memuji karena pertolongan Tuhan, pemeliharaan, tuntunannya, berkatnya yang sudah kita terima. Mazmur 115 ayat 17 sampai 18. Mazmur 115 ayat 17 sampai 18. Daud berkata begini, bukan orang-orang mati akan memuji-muji Tuhan. Amin. Dan bukan semua orang yang turun ke tempat sunyi. Tetapi siapa yang memuji Tuhan? Kita. Mari tunjuk sebelah kiri kanan Bapak Ibu Saudara, bilang kita yang harus. Kamu ya. Kita semua harus memuji-muji Tuhan sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kemudian Mazmur 119 ayat 164. Apa yang dilakukan oleh Daud, seorang raja yang diurapi, raja yang berhasil dalam hidupnya. Mazmur 116 ayat 164 berkata begini, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji engkau karena hukum-hukummu yang adil. Ternyata Daniel kalah. Daud 7 kali dalam sehari. Ini bukan minum obat lagi ya. Ini adalah sebuah gaya hidup yang terus menerus pujian dari dalam mulutnya. Kan ada lagu mengatakan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karenamu. Jadi pujian pengagungan yang dilakukan oleh Daud waktu dia memuji-muji Tuhan, maka di situ ada sukacita. Dan sukacita adalah kekuatan bagi kita menghadapi masalah dan persoalan. Waktu kita menghadapi masalah, ada sukacita, kita dapat mengatasi masalah. Amin. Nah, jadi di sini gaya hidup memuji adalah sesuatu hal yang penting yang harus dimiliki oleh umat Tuhan. Karena kita telah banyak menerima dan mengalami kebaikan, keajaiban-keajaiban yang daripada Tuhan. Oleh sebab itu sudah sewajarnya
dan sudah sepantasnya untuk kita memuji Dia seperti Daniel. Ya, jadi di sini Bapak Saudara, Daniel tahu bahwa bukan Allah yang gila pujian, tetapi memang Dia layak untuk dipuji. Biarlah kita memuji bukan hanya dengan mulut, tapi dengan sikap dan tindakan yang benar di hadapan Tuhan. Karena Tuhan lihat hati. Walaupun kita mungkin memuji-muji Tuhan, misalnya di sini kita sedang memuji-muji Tuhan, tapi hati kita, pikiran kita kemana-mana, ke rumah, waktu lagi ibadah kita pikir, waduh, kompor udah dimatiin belum ya? Waduh, ini nanti anak pulang, saya lupa lagi kuncinya nitip ke tetangga. Wah ya, mungkin pikiran kita lagi kemana-mana, lagi sementara memuji Tuhan sih mulut kita memuji, tapi pikiran kita kemana-mana. Tuhan mau waktu kita memuji, kita punya sikap hati, ya tindakan juga yang benar waktu memuji Tuhan. Karena ada kuasa dalam pujian. Amin. Waktu kita memuji, Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Yang terjadi, malaikat bekerja. Ada pelayanan malaikat yang membuat atmosfer di mana kita memuji Tuhan itu dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Ya, jadi mari puji-pujian ada dalam mulut kita, ada dalam hati kita, dan pujilah Tuhan dimanapun kita ada. Di rumah itu yang paling penting. Karena kalau di rumah kita tidak ada puji-pujian kepada Tuhan, maka rumah itu akan penuh dengan masalah, kekacauan, ya, berantem, masalah yang besar. Tapi waktu kita menaikkan puji-pujian, hadirat Tuhan turun di tengah-tengah rumah kita. Dan waktu hadirat Tuhan berkuasa atas rumah kita, maka rumah kita akan menjadi rumah yang tenang, aman, sejahtera. Amin. Karena kita menghadirkan Tuhan lewat puji-pujian. Dia bertakhta di atas puji-pujian kita. Jadi hal yang pertama yang penting adalah pujilah Tuhan. Firman Tuhan berkata, pujilah Tuhan hai segala yang bernafas. Biarlah segala yang bernafas memuji akan Tuhan. Oke, yang kedua kebiasaan daripada Daniel adalah dia senantiasa mengandalkan hikmat dan kekuatan Allah. Di dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata begini, berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada Dialah hikmat dan kekuatan. Keberanian yang dimiliki Daniel bukan karena nekat. Ya, dia berani pede bilang, tolong atur waktu, Aryo, tolong atur waktu, saya pengen ketemu dengan raja. Saya akan ceritakan mimpi raja dan menafsirkan mimpi raja. Waktu dia ngomong, dia belum dapat itu. Tapi ini bukan karena nekat, bukan karena dia berani, karena dia hebat, karena dia punya kuat, dia punya kegagahan sebagai seorang pemimpin. Tapi sikapnya itu karena dia setelah belajar mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Ya, dia tahu bahwa situasi yang dialaminya itu akan dia hadapi, baik masalah yang paling sulit sekalipun akan dibunuh, tapi dia tahu bahwa Tuhannya tidak akan pernah meninggalkan dia. Dia punya sikap mengandalkan Tuhan, sehingga waktu dia datang kepada raja, dia percaya bahwa Tuhan yang merupakan sumber hikmat dan Tuhan sebagai kekuatannya akan menolong dia pada saat menghadapi masalah. Boleh slide-nya ya. Jadi di sini kita lihat bahwa Daniel mengakui bahwa Tuhanlah sumber hikmat dan kekuatan. Dan hikmat itu sangat penting untuk mengatasi hal-hal yang sulit. Setiap kita, Bapak Ibu Saudara, perlu hikmat Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah di mana kita harus memutuskan sebuah keputusan yang penting, maka kita perlu memiliki hikmat yang daripada Tuhan. Orang yang memiliki hikmat, dia akan tahu jalan keluar menghadapi masalah. Tapi orang yang tidak dikaruniai hikmat oleh Tuhan, maka dia akan bingung, dia akan stres,
Dia akan bilang, waduh, bagaimana nih cara saya mengatasi masalah? Saya perlu ketemu orang ini nih, supaya saya dapatkan dapatkan jalan keluar untuk masalah saya. Jadi di sini hikmat Tuhan adalah sesuatu hal yang sangat penting dalam mengatasi masalah. Hikmat dari Tuhan yang dimiliki Daniel membuatnya menduduki posisi-posisi yang tinggi. Daniel membiasakan hidupnya mengandalkan Tuhan. Dia mengandalkan hikmat dan kekuatan daripada Tuhan, sehingga dia menjadi seorang pemimpin di dalam tiga kerajaan dengan 4 raja yang berbeda. Dia jadi duduk dalam pemerintahan yang pertama kerajaan Babel, kemudian dia ada di dalam kerajaan Media Persia dengan Raja Darius, kemudian di dalam kerajaan Kasdim. Jadi raja yang 4 yang ada di dalam dia duduk dalam pemerintahan itu, raja-rajanya adalah Raja Nebukadnezar, kemudian Raja Belsasar, kemudian Raja Darius, dan Raja Kores. Jadi bagaimana Daniel bisa menduduki posisi yang tinggi itu? Karena Alkitab katakan dia memiliki roh yang luar biasa. Daniel punya roh yang luar biasa, yaitu dia memiliki roh Allah dalam hidupnya. Kita sebagai orang percaya juga harus dipenuhi dengan roh Allah atau Roh Kudus. Waktu kita punya Roh Kudus dalam hidup kita, kita senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus, kita senantiasa dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa. Kita punya roh yang luar biasa, sama seperti Daniel. Jadi bagaimana supaya kita bisa menjadi orang yang memiliki hikmat dan kekuatan Tuhan? Maka kita harus memiliki Roh Kudus. Banyak hal dalam hidup saya, Bapak Ibu Saudara, waktu saya menghadapi situasi yang berat, situasi yang sulit, maka yang saya lakukan adalah minta pimpinan tuntunan daripada Roh Kudus. Dan waktu kita minta kekuatan, minta pimpinan, minta hikmat daripada Roh Kudus memberikan jalan keluar yang jauh daripada apa yang dapat saya perkirakan dan prediksi. Ya, contohnya banyak hal, misalnya ketika saya menghadapi situasi keuangan yang sulit, saya akan berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta tuntunan Roh Kudus, supaya Tuhan menuntun langkah saya kemana, apa yang saya harus lakukan. Bukan berarti minta-minta gitu ya, enggak. Bapak Ibu Saudara bisa lihat saya nggak pernah meminta, tapi saya hanya minta kepada Tuhan, Tuhan yang buka jalan. Amin. Nah demikian juga kita, kalau kita mengandalkan hikmat, kekuatan daripada Roh Kudus yang nggak pernah kita sangka, Tuhan sediakan dengan cara-caranya yang ajaib. Salah satu yang saya saksikan kemarin, saya lagi sementara makan, dari makan siang sampai makan sore, ya, dengan semua cemilan-cemilannya. Tiba-tiba pada waktu itu di restoran itu ketemu dengan teman lama saya, dan teman lama saya itu setelah ngobrol-ngobrol dia berangkat duluan. Setelah berangkat duluan, ternyata dia bilang, oke Pak, beres ya, sudah dibayar semua bill makanan saya. Saya kaget, karena bukan masalah dibayarnya, tapi saya pikir nih kan, kalau dia cuma lihat makan sorenya saya, itu kan cuma kopi dan cemilan-cemilannya mungkin nggak seberapa, tapi makan siangnya kan banyak gitu ya. Nggak saya sendiri sama beberapa orang gitu, tapi di situ Tuhan bisa mengadakan mujizat. Ya, bukan berarti waktu saya pesan itu saya nggak ada duit, enggak. Saya bisa bayar itu, tapi Tuhan hanya membuktikan bahwa Tuhan masih bisa melakukan perkara-perkara yang ajaib. Roh yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Jangan biarkan intimidasi, jangan biarkan dakwaan iblis mendakwa kita sebagai orang-orang Kristen. Kita dianggap bilang, aduh saya jangan-jangan saya udah gak layak nih menghadap Tuhan, beribadah ke gereja, saya udah terlalu banyak dosa, jadi saya gak perlu ke gereja karena Tuhan sudah gak mengampuni saya karena dosa-dosa saya. Jangan terintimidasi.
Dan juga kita berpikir gini, aduh saya takut ini penyakit virus lagi banyak-banyaknya nih, banyak yang batuk, banyak yang sakit, banyak yang meninggal gitu ya. Nanti saya juga kalau kumpul dengan orang-orang banyak, nanti saya tertular, saya juga akan ikutan sakit. Enggak. Kita punya roh yang luar biasa. Kita punya Tuhan juga yang mengasihi kita, yang peduli. Waktu kita minta Tuhan, sembuhkan sakit penyakit saya, Tuhan sudah membuktikan ya. Banyak peristiwa-peristiwa dalam hidup kita. Saya lihat jemaat-jemaat yang mengalami banyak mujizat dalam hidupnya, sebagaimana Tuhan sudah menolong Bapak Ibu Saudara pada waktu-waktu yang lalu. Amin. Tuhan juga akan menolong hari ini juga, bahkan sampai selama-lamanya. Ya. Jadi hikmat adalah sesuatu hal yang penting, dan Daniel punya roh yang luar biasa sehingga hikmat Tuhan ada dalam hidupnya. Demikian juga kita perlu kekuatan yang dari Allah, karena perjalanan hidup kita tidak selalu mudah untuk kita lewati. Bapak Ibu Saudara, tentu dalam membangun sebuah rumah, contohnya kita mau supaya rumah yang kita bangun ini adalah sesuatu rumah yang kuat, tuh ya, yang tahan gempa. Apalagi kemarin di Bandung ya, Indonesia mengalami fenomena alam di Ranca Ekek ya, yaitu badai tornado. Ini pertama kali di Indonesia ada badai tornado. Kalau dulu-dulu hanya puting beliung biasa, tapi ini seperti tornado pertama kali di Indonesia. Sampai rumah-rumah, atap-atap rumah harus hancur. Ya, tapi kita punya Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita. Amin. Jadi waktu kita membangun sesuatu yang kuat, maka badai hidup kita akan lewati. Yaitu dalam membangun sebuah rumah, kita harus membangun di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah kekuatan kita, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Kekuatan yang daripada Tuhan didapatkan karena ketekunan kita dalam beribadah. Karena ibadah adalah mengandung sebuah janji untuk hari ini dan untuk masa yang akan datang. Jadi waktu kita tekun beribadah sama seperti Daniel. Daniel ini tekun beribadah 3 kali sehari. Ini menjadi sebuah kebiasaannya, yaitu berlutut, berdoa, dan memuji-muji Tuhan. Dan itu membuat dirinya memiliki kekuatan yang daripada Tuhan. Sekalipun dia sibuk, dia punya kekuatan, dia punya roh yang luar biasa. Karena dia menyediakan waktu untuk beribadah. Oleh sebab itu jangan sia-siakan persekutuan ibadah. Amin. Utamakan ibadah. Kalau kita mau setia belajar mengutamakan Tuhan, maka Tuhan juga akan mengutamakan kita, memprioritaskan kita. Tuhan ingat akan kita. Tapi kalau kita menomor duakan, bahkan nomor sekian Tuhan atau ibadah, maka juga Tuhan tidak bisa memberkati kita secara limpah. Ya, jadi kejar ibadah, karena waktu kita beribadah kita menjadi kuat. Komitmen juga untuk mengisi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan biarkan pikiran hati kita diisi dengan hal-hal yang dari dunia. Jangan biarkan pikiran hati kita untuk melihat perkara-perkara yang lebih besar, kita melihat masalah daripada kekuatan Tuhan atau kemampuan Tuhan untuk mengadakan mujizat. Amin. Selaraskan pikiran dan hati kita dengan firman Tuhan. Jangan sampai akhirnya kita menjadi lemah, kita gampang goyah menghadapi setiap kali masalah, kita lupa. Kalau di gereja kita senantiasa berkata haleluya, tapi kalau di luar haleluya, lupa dengan Tuhan. Waktu menghadapi masalah yang kita cari bukan Tuhan, tapi wah duit nih, kita butuh duit. Wah kita butuh orang nih nolong saya. Enggak. Kita butuh Tuhan. Tuhan bisa pakai siapapun. Seringkali yang kita ingat siapa? Orang yang memberi. Seringkali yang kita ingat adalah manusianya, alat yang dipakai Tuhan. Ya, karena ya kita manusiawi lah, kita cuma melihat yang kelihatan. Tapi kita nggak tahu proses bagaimana Tuhan menggerakkan orang itu untuk menolong kita.
memberkati kita. Kita lupa Tuhannya. Kita lihat orangnya, Allahnya, berkatnya. Bukan Tuhan sang yang menggerakkan hati, yang mendorong orang untuk menolong. Dia yang mengerjakan hal-hal besar. Ya, jadi jangan lupa Tuhan. Isi hati kita, pikiran kita dengan firman. Waktu ada masalah, kita pakai firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu berkuasa. Ya, saya nggak perlu ulang-ulang. Lakukan, hadapi setiap masalah dengan iman, ucapan syukur, dan dengan kuasa firman Tuhan. Oke, yang ketiga, yang terakhir Bapak Ibu Saudara. Yang ketiga adalah mempercayai Allah sebagai penjawab doanya. Daniel punya kebiasaan, dia punya keyakinan iman yang kuat bahwa Tuhan adalah penjawab doa. Amin. Sekarang saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kira-kira tujuan kita berdoa itu untuk apa? Ya pasti. Ya. Apa lagi? Untuk menyenangkan Tuhan, untuk mengalami perubahan. Oke, apa lagi? Meminta sesuatu. Amin. Untuk menerima kuasanya. Menerima kuasanya. Amin. Untuk menerima mujizatnya. Wah, menerima mujizatnya. Oke, banyak ya. Jadi intinya apa? Itu semua itu, komunikasi. Ya, amin. Intinya apa? Tujuan kita berdoa untuk supaya apa? Nafas hidup, ya, amin. Bukan cuma kewajiban, tapi keharusan, misalnya gitu ya. Ya, apalagi? Untuk menjadi firman Tuhan. Waduh, luar biasa nih. Rohani semua di sana ya. Tapi jawaban saya rohani juga. Sebenarnya tujuan kita berdoa adalah supaya doa kita dijawab. Betul kan? Intinya kan sederhana. Kita berdoa karena kita menghadapi masalah, dan waktu kita menghadapi masalah kita berharap Tuhan jawab masalah saya. Betul kan? Sederhana itu, sesederhana itu. Jadi kita harus belajar sama seperti Daniel. Daniel mempercayai bahwa hanya Allah menjawab doa-doa. Tidak ada yang lain yang dapat menjawab doa-doa. Ya. Daniel juga memiliki keberanian dalam hidupnya karena mengetahui bahwa Allah adalah pribadi. Ya, dia bukan patung. Kalau patung, kita doa di patung enggak bisa jawab, karena dia adalah barang mati, benda mati. Buat apa kita minta sama patung? Terus bilang, patung tolong berkati saya, patung usaha saya bikin saya lancar. Enggak bisa. Tapi kita harus datang kepada pribadi. Pribadi berarti sesuatu yang hidup. Dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa. Dia Allah yang menjawab doa-doa. Oke. Terus lanjut. Nah, Bapak Ibu Saudara, teka-teki dari mimpi raja yang sulit dipecahkan itu telah dinyatakan kepada Daniel sebagai jawaban atas permohonannya. Betul ya? Waktu dia bertanya sama Tuhan dalam sebuah penglihatan malam, teka-teki raja yang semua orang gak ada yang tahu disikapkan kepada Daniel, sehingga tidak ada sesuatu yang tersembunyi. Ya, karena Tuhan adalah terang, kegelapan tidak dapat mengalahkan atau menutupi, nggak bisa. Kalau terang itu datang, maka kegelapan harus menyingkir, atau sesuatu yang ada dalam gelap akan terlihat, oleh karena Tuhan adalah terang. Amin. Ya, jadi hal yang dialami oleh Daniel ini adalah hal yang luar biasa, membuat sebuah pengalaman dalam hidup Daniel bahwa Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti menjawab doa, dan itu butuh keberanian. Coba seandainya Daniel gak berani, waktu dengar itu dia bilang gini, Tuhan gimana nih, sebentar lagi kami akan dibunuh tuh. Udah kita doa puasa, doa puasa misalnya gitu. Padahal jawabannya hanya satu, yaitu raja cuma minta, tolong beritahu mimpi saya dan tolong beritahu artinya. Kalau Daniel tidak memiliki keberanian untuk maju, sebelumnya dia bertanya sama Tuhan, mungkin Tuhan tidak akan
memberikan rahasia itu. Tapi karena dia punya keberanian, dia percaya bahwa Allah akan menjawab doa-doanya, dia mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Cara doa yang dilakukan oleh Daniel itu ada di dalam ayat yang ke-18. Kita pengen tahu bagaimana yang dilakukan oleh Daniel. Doanya sederhana. Saya percaya cara doa yang sama kalau kita lakukan waktu menghadapi masalah yang sulit, dan waktu kita mengalami ketakutan yang besar dan kita tidak tahu jalan keluarnya, cara doa ini juga ampuh untuk kita lakukan, ya, dan kita akan dapat mengatasi masalah-masalah itu. Ayat 18 berkata begini, dari ayat 17, maka pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya. Namanya kan waktu itu udah berubah jadi Sadrak, Mesak dan Abednego. Terus ayat 18, dengan maksud supaya mereka, yaitu Sadrak, Mesak dan Abednego, memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang lain di Babel. Apa yang dilakukan oleh Daniel, yang diperintahkan Daniel kepada teman-temannya? Apa? Memohon akan kasih sayang Tuhan, atau memohon belas kasihan Tuhan, atau memohon kemurahan Tuhan. Waktu kita menghadapi masalah yang sulit, masalah yang berat, ketakutan dalam hidup kita, mohon kepada Tuhan kemurahan hati. Mohon anugerah, mohon belas kasihan Tuhan. Datang dengan kerendahan hati kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban bagi doa. Amin. Ada tahta kasih karunia yang tersedia bagi kita. Kita mau menghadap tahta kasih karunia-Nya enggak? Padahal kasih karunia itu sudah berlimpah disediakan bagi kita. Di tahtanya itu disediakan bagi kita. Makanya ada lagu yang berkata begini, sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, dia ampuniku dan bebaskanku, dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat terjadi, amin. Pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kelepasan terjadi pada saat kita datang di altar, di tahta kasih karunia. Amin. Dan di tahta kasih karunia Tuhan itu ada belas kasihan, ada rahmat Tuhan yang berlimpah-limpah. Mempercayai Allah sebagai penjawab doa yang tepat waktu. Ya, kita harus memiliki pemahaman atau kesadaran bahwa Allah adalah penjawab doa yang tepat waktu. Dia tidak pernah terlambat. Kita yang kadang tidak sabaran. Kita bilang, Tuhan cepet ini, nanti terlambat. Pas kita ngalamin, kita bilang, Tuhan terlambat. Padahal Tuhan bilang, enggak, belum terlambat. Contohnya apa? Contohnya Lazarus, ya. Lazarus seorang murid Tuhan juga. Lazarus ini adalah adik dari Maria dan Marta. Waktu Maria minta kepada Yesus, Yesus datang, ini Lazarus sedang sakit. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Dia menunggu. Dia gak langsung pergi, dia gak langsung datang. Berapa hari menunggunya? 4 hari. Dia tunggu waktu Tuhan yang tepat untuk pergi. Padahal
Ini Maria dan Marta ini adalah murid-murid Tuhan yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Dan waktu Yesus menunggu 4 hari, baru akhirnya dia berangkat. Maria serta Marta bilang, Tuhan, Lazarus sudah meninggal. Tapi apa yang dikatakan oleh Tuhan? Enggak, dia tertidur. Padahal sudah dipakein kain kafan. Kalau di Indonesia pakai udah jadi pocong gitu ya. Udah jadi pocong, udah masuk di kuburan, sudah masuk ke kuburan. Tapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Lazarus, keluarlah. Yang keluar siapa? Lazarus ya. Jangan bilang yang keluar nanti orang lain kan. Lazarus keluar. Keluarnya bagaimana? Pakai kayak udah dipocong gitu ya. Mungkin loncat-loncat. Tapi di situ Tuhan mau menyatakan waktunya Tuhan. Amin. Bagi Maria dan Marta sudah terlambat, sudah meninggal, apalagi. Tapi Tuhan bilang enggak. Tuhan mau menyatakan kuasa. Tuhan mau menyatakan kemuliaan. Jadi bagi kita yang sering kali nggak sabar menunggu jawaban Tuhan, waktu kita bilang ya Tuhan, terlambat Tuhan. Enggak. Tuhan bilang, aku menjawab doa. Aku membuat mujizat. Yang kita pikir ini caranya kita, maunya kita, Tuhan menjawab doa kita seperti ini. Tuhan bilang, enggak, caraku berbeda. Caraku, jalanku berbeda dengan cara dan jalan-jalan kita. Amin. Jadi butuh kesabaran sehingga kita bisa tenang dan berani untuk melewati masalah-masalah kita dengan iman kepada Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika kita memiliki kebiasaan seperti Daniel, ya, yang pertama yaitu Daniel senantiasa memuji Allah, kemudian dia senantiasa mengandalkan hikmat dan kekuatan Tuhan, karena tidak ada satupun yang dapat mengatasi masalah tanpa hikmat dan kekuatan yang daripada Tuhan. Dan yang ketiga, Daniel mempercayai Allah sebagai penjawab doa-doa. Kalau kita memiliki 3 hal ini, kita akan punya keberanian, kita akan punya iman, dan kita akan mampu mengatasi masalah dan ketakutan dalam hidup kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, jika saat ini ada ketakutan yang kau alami, sedang kita punya kelemahan, sedang kita punya ketakutan dalam hidup. Ada yang takut kehilangan pekerjaan, ada yang takut sakit penyakit, ada orang yang takut gagal, ada orang yang takut dengan masa depan. Ada banyak ketakutan dalam hidup kita. Tapi Tuhan memberikan jalan keluar. Dia memberikan iman. Amin. Dia memberikan keberanian sehingga kita mampu mengatasi ketakutan itu. Karena Dia adalah Tuhan yang menjawab doa-doa kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Haleluya. Bila hati terasa berat, hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku pandang Yesus, apa yang harus ku buat. Dia berfirman, mari datanglah. Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan, Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, ikut sekarang bebanku. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku bawa hidupku
Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku, sesuatu terjadi sadarkan di atasnya. Biarkan musik tetap mengalut hari ini, Bapak Ibu Saudara. Jika ada masalah dalam hidup, masalah yang berat, ketakutan demi ketakutan, pergumulan yang senantiasa menjadi beban dalam hidup, dan hari ini sudah mendengar sebuah kebenaran firman Tuhan, bahwa Tuhan memberikan kepada setiap kita iman dan keberanian, sehingga rasa takut itu akan Tuhan halau. Kita akan mampu mengatasi ketakutan-ketakutan dalam hidup kita. Jika ada masalah-masalah dalam hidupmu saat ini yang engkau mau bawa di hadapan Tuhan, mari, ada pintu anugerah, ada tahta kasih karunia yang tersedia bagi setiap kita. Di dalam pintu anugerah itu ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan, yang Tuhan mau anugerahkan kepada kita. Bahkan di dalam tahta kasih karunia Tuhan mau supaya kita datang kepadanya. Di situ juga ada jawaban-jawaban doa bagi setiap pergumulan dan masalah kita. Ada janji-janji berkat yang Tuhan sediakan bagi kita, karena Dia Tuhan yang baik. Dia Tuhan yang tahu segala pergumulan dan masalah dalam hidupmu. Mari, jika ada pergumulan yang khusus, jangan menganggap bahwa Tuhan tidak mau menjawab doa. Jangan menganggap bahwa ini adalah sebuah persoalan yang kecil, persoalan yang biasa. Tapi Tuhan mau melakukan hal-hal yang besar. Dia mau melakukan mujizat dalam hidupmu. Dia mau membuat hidupmu mengalami terobosan, mengalami peningkatan. Saya percaya di tahun di mana Tuhan memberikan juga 1 tahun bagi gereja kita GBI Alpha Omega, saya percaya ada sebuah peningkatan, ada sebuah terobosan, ada sebuah janji-janji Tuhan yang luar biasa yang Tuhan sediakan di musim ini, di waktu ini bagi gereja Tuhan. Biarlah itu juga dialami oleh setiap jemaat Tuhan, untuk mengalami terobosan, mengalami peningkatan, untuk mengalami mujizat-mujizat dan keajaiban yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Mari datang kepada Tuhan. Mari serahkan pergumulanmu. Mari bawa doa-doamu di hadirat Tuhan, karena Dia hadir di tengah-tengah umatnya saat ini. Dia menyediakan sesuatu berkat yang khusus, bukan berkat yang umum. Karena berkat-berkat yang khusus itu disediakan bagi umat Tuhan, bagi orang-orang yang mengasihi Dia, orang-orang yang dipilih olehnya untuk menghampiri tahta kasih karunia-Nya. Bapak, hamba berdoa Tuhan, hamba menyatukan iman hamba bersama dengan seluruh jemaatku di tempat ini. Hamba percaya Tuhan, bahwa setiap pergumulan-pergumulan kami ada jalan keluar bagi setiap masalah itu, karena Tuhan adalah penjawab bagi doa-doa kami. Hamba berdoa Tuhan, hamba sepakat menyatukan iman di dalam nama Yesus Kristus untuk setiap doa-doa yang dinaikkan di hadirat Tuhan, di tahta kasih karunia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang mengadakan mujizat, Engkau yang mengadakan terobosan, Engkau yang mendengar setiap doa-doa daripada umat-Mu Tuhan. Bahkan seruan-seruan hati kami yang paling dalam, yaitu keluhan-keluhan yang tidak terucapkan dengan kata-kata kami, Engkau mengerti, Engkau tahu sampai kedalaman hati kami Tuhan. Dan hamba sepakat berdoa, adakan mujizat, adakan terobosan. Apa yang bagi kami itu mustahil, kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib bersama dengan Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Saya melihat ada beban-beban yang mulai Tuhan angkat dari hidup kita. Ada beban-beban yang mulai diangkat oleh Tuhan. Karena Tuhan berkata, aku mau menanggung segala beban-beban. Aku telah melakukannya di atas kayu salib, menanggung segala dosa-dosa. Bahkan jika ada beban-beban yang khusus hari ini, aku mau menanggung. Serahkan setiap beban-beban, dan aku akan melakukan perkara yang besar atas itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba percaya dalam hadirat Tuhan ada kelepasan. Dalam hadirat Tuhan ada kemenangan. Dalam hadirat Tuhan ada kebebasan Tuhan. Ada kemerdekaan yang daripada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Ada kesembuhan yang daripada Tuhan. Ada mujizat yang daripada Tuhan. Ada pertolongan Tuhan yang tepat waktu. Ada pemeliharaan dan penyediaan Tuhan yang supranatural. Hamba berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Dan kami akan melihat Tuhan, yang bagi kami itu adalah mustahil, kami akan melihat itu bukan perkara yang mustahil. Itu adalah sesuatu yang mungkin, karena Tuhan yang mengerjakan dan melakukannya bagi kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, lanjutkan kasih setiamu atas jemaat. Biarlah di musim yang baru ini bagi gerejamu, itu juga menjadi musim yang baru bagi setiap kami jemaat Tuhan. Supaya kami akan melihat betapa baiknya Tuhan. Dan kami akan melihat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan dan membawa kami ke jalan yang benar, ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Kita semua yang telah menerima janji-janji Tuhan bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Ya, bersih hidup. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat firman yang telah diberikan pada siang hari ini. Kita akan memberikan korban persembahan kepada Tuhan. Sebelum kita memberi, mari kita sambil berdoa, kita berdoa. Bapa, kami datang kepada Tuhan mengucap syukur buat siang hari ini, karena Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biarlah kiranya Engkau memberkati teman-teman yang memberi dan nama-Mu yang dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan satu pujian yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, Tuhan puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Tuhan puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, ibadah kita pada siang hari ini. Saya undang semua jemaat untuk kita kembali bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian kita kepada Tuhan, berterima kasih buat kebaikan Tuhan.
puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Bapak. Kami sudah bawa akan pergumulan dan masalah kami kepada Tuhan. Kami berdoa bagi jemaatmu yang tidak bisa hadir oleh karena sakit penyakit. Tuhan hamba berdoa bagi Ibu Titi juga Pak Randi yang dalam keadaan sakit. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, sehingga pada minggu-minggu ke depan juga dan pada pertemuan-pertemuan berikutnya Tuhan, mereka boleh juga beribadah karena Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang membukakan jalan. Terima kasih Bapak bagi setiap kami yang sedang mengalami masalah yang berat. Kami percaya Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Sebab Engkau adalah Jehovah Jireh, Engkau adalah Allah El Shaddai, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan kami. Bahkan Tuhan itu lebih dari cukup untuk semua kebutuhan-kebutuhan kami. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai. Terima kasih pemilu 2024 boleh dilewati dalam keadaan aman dan baik. Kami berdoa Bapak, semua hal yang terjadi dalam pemerintahan kami, Tuhan tetap pegang kendali, Tuhan tetap campur tangan, berikan hal-hal yang terbaik sehingga bangsa ini tetap sejahtera, tetap aman, dijauhkan dari kekacauan Tuhan, dijauhkan dari perpecahan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, shalom Tuhan, damai sejahtera Tuhan turun atas Indonesia. Berkati setiap pemimpin, berkati setiap pemerintah Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka roh takut akan Tuhan, sehingga dalam kepemimpinan daripada pemimpin-pemimpin bangsa kami, dari tingkat pusat, dari presiden, wakil presiden, juga para menteri, sampai ke dalam tingkat daerah, Tuhan berkati sehingga pemimpin bangsa kami boleh memimpin negeri ini dengan baik di dalam takut akan Tuhan dan membuat negeri ini sejahtera, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa bagi TNI dan Polri, Tuhan berikan kekuatan untuk menjaga, mengawal keamanan bangsa dan negeri kami. Terlebih lagi Tuhan, kami percaya Tuhan, jika bukan Tuhan yang mengawal kota, maka sia-sia penjaga berjaga-jaga. Oleh sebab itu Bapak, kami minta biar kuasa darah Yesus membungkus negeri ini, menjauhkan, meluputkan dari semua hal yang jahat, dari segala bencana alam, dari segala hal yang dapat merusak negeri dan bangsa kami. Kami minta campur tangan Tuhan terjadi atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Amin. Juga Tuhan membawa setiap doa-doa dari setiap perkumpulan jemaat dan setiap pemberian-pemberian, baik taburan, persembahan yang dibawa dalam bentuk perpuluhan, ucapan syukur, dan semua hal yang dilakukan oleh jemaat-Mu bagi pekerjaan Tuhan, bagi gereja-Mu. Tuhan memberkati, Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak. Dan sebelum kami akan meninggalkan tempat ini, kami akan pulang Tuhan. Bahkan jika kami akan melakukan acara selanjutnya, kami minta Tuhan meneguhkan akan ibadah kami hari ini, dan kami akan menerima berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mari jemaat kekasih Tuhan, biji mata Tuhan, orang-orang pilihan Tuhan, angkat tanganmu kepada Tuhan, arahkan hatimu, harapkan hal-hal yang besar, karena Tuhan adalah Tuhan yang besar, yang melakukan perkara-perkara besar dalam hidup kita. Angkat tanganmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.
kasih daripada Bapa Surgawi, kasih karunia, kasih setia, rahmat belas kasihan daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang semakin intim dengan Roh Kudus. Roh Kudus yang akan membawa engkau kepada jalan-jalan kebenaran. Roh Kudus yang akan membawa engkau untuk menerima janji-janji Tuhan. Dan Roh Kudus yang akan memampukan engkau untuk melakukan segala firman Tuhan, yang akan membuat engkau senantiasa diberkati. Apa saja yang kau perbuat dengan kedua tanganmu, Tuhan menyertai, memberkati dan membuatnya berhasil. Bahkan janji Tuhan bahwa engkau akan senantiasa naik dan tidak menjadi turun. Engkau akan menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Dan apa saja yang kau lakukan, Tuhan menyertai dan membuatnya berhasil. Dan sampai Tuhan Yesus Kristus datang menjemput setiap kita, kita tidak kedapatan bercacat celah, karena kita tetap setia, kita tetap taat, kita menjaga hidup dalam kekudusan. Dan Tuhan akan datang dan mengangkat kita di awan-awan yang permai sampai Maranatha, dan kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya yang kekal. Semua kita yang sudah diberkati Tuhan, mari bersama-sama katakan amin.